Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naura Zahrani dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum bioinformatika objek ke-6 yaitu Coastal X dan juga Mega 12. Nah, yang pertama kita buka dulu file hasil laporan akhir objek minggu lalu menggunakan Notepad. Setelah itu kita kopikan urutan sekuen yang ada di Notepad ini ke dalam NCBI Blast. Kemudian kita buka NCBI Blast. Setelah tampilan dari NCBI Blast terbuka, kita pilih item Nucleotide Blast. Setelah itu kita pastekan sekuen yang telah kita copy tadi ke dalam kolom entry. Lalu scroll ke bagian bawah untuk menyesuaikan format lainnya. Nah, ini jangan lupa kita klik Show Results in a new window biar dia terbuka di window selanjutnya. Kemudian yang algoritma parameters ini kita klik plusnya biar bisa kita atur pengaturan tambahannya. Max target sequence-nya kita ubah menjadi 500. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian kita klik plus. Di sini keluar data mengenai hasil kemiripan. Kemudian kita pilih 9 spesies dengan kategori satu spesies yang berbeda, kemudian 3 famili yang sama, 3 genus yang sama, dan juga 3 spesies yang sama. Lalu download sequence spesies yang dipilih tersebut dengan mengklik download dalam format FASTA Complete Sequence. Nah, nanti di sini akan menghasilkan file dalam bentuk notepad. Kemudian ini kita atur, kita hapus semuanya selain nama spesies dan juga tanda lebih besar di depan. Kita hapus. Seterusnya sampai ini selesai. Dan jangan lupa untuk memberi tanda eh, angka di belakang spesies yang memiliki kesamaan. Misalkan yang nomor 1 sama nomor 2 ini Barbodes binotatus sama-sama Barbodes binotatus. Jadi jika dia sama, kita beri tanda 1, 2 untuk membedakannya. Setelah itu, kita buka aplikasi Crystal X. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa nukleotida pada aplikasi Crystal X, di mana aplikasi Crystal X ini berfungsi untuk mensejajarkan bahasa nukleotida dari berbagai spesies dan yang sama maupun yang berbeda. Sebelum dilakukan pensejajaran nantinya di aplikasi bioEDIT. Langkah yang pertama itu kita klik file, klik Load Sequence, kemudian masukkan file yang sudah disimpan pada format Notepad, kemudian klik Open. Ini merupakan
kan tampilan dari sekuens basa nukleotida. Selanjutnya kita klik arrangement, klik do complete alignment, kemudian klik OK. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Ini merupakan sekuens basa nukleotida sebelum dilakukan pensejajaran. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Kita ubah menjadi format pasta, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi BioEdit. Di aplikasi BioEdit, kita klik File, klik Open, kemudian masukkan file yang sudah disimpan tadi, klik Open. Nah, ini merupakan tampilan sekuens basa nukleotida pada BioEdit. Langkah pertama kita harus melihat terlebih dahulu panjang dari basa nukleotida sebelum dilakukan pensejajaran. Nah, di sini panjang itu ada 1417, maka kita menyebutkan atau pemotongan basa nukleotidanya. Untuk bagian sini, dan shift blok di sini, terus bagian seperti ini juga dihapus, kemudian satu-satu lagi masih ada bagian yang belum terjaga. Hmm, 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 oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada aspek panjang bahasa nukleotida setelah dilakukan sesi pencairan. Ini panjangnya menjadi 577. Nah, kemudian kita simpan file ini dengan mengklik file, klik save, kemudian berubah namanya sesuai yang kita inginkan. Nah, terus ubah format menjadi pasta, klik save. Nah, setelah melakukan langkah tadi, maka selanjutnya kita akan melihat filogenetik atau membentuk form filogenetiknya pada aplikasi Ninja. Penjelasan itu akan dilanjutkan oleh rekan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada aplikasi kedua yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi Mega. Nah, langkah pertama yaitu kita klik aplikasi Mega yang sebelumnya telah kita download, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu sama, kita klik pada bagian file, klik open a file, lalu kita tambahkan uh, 10 spesies yang sudah kita edit sebelumnya pada aplikasi BioEdit. Kita klik, lalu kita klik open, lalu kita klik analyze, klik OK, lalu kita centang pada bagian vertep mitokondria, lalu klik OK lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini pada layar. Nah, di mana langkah selanjutnya yaitu kita klik pada bagian TA. Nah, di sini akan muncul 10 spesies yang sebelumnya sudah kita pilih dengan ada beberapa bagian yang bisa kita klik pada bagian ini. Yang pertama itu ada C,
kan dia akan menampilkan bahasa-bahasa yang sama yang ada pada spesies yang ada pada data kita. Lalu ada V, itu variabel, dapat kita lihat pada bagian ini itu ada 184. Lalu ada P, ada parsif info yaitu 75. Lalu ada S yang terakhir yaitu singleton dan jumlahnya 109. Nah, eh, selanjutnya kita close saja bagian ini, lalu kita masuk pada bagian list. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui jaraknya. Kita klik distance ini, kita klik compute with distance, itu bisa kita klik OK. Terus kita ini bootstrap, udah benar, lalu kita klik OK. Nah, berikut ini merupakan tampilan tabel jarak genetik yang dihasilkan dari program Mega ini. Baris dan kolom kolom ini itu menunjukkan nama spesies. Barbodes rompus yaitu nomor 1, Barbodes binatus yaitu nomor 2. Terus angka-angka di dalam tabel ini menunjukkan nilai jarak genetik antar spesies. Jadi makin kecil angkanya, makin dekat hubungan kekerabatannya. Selanjutnya yaitu untuk melihat pohon, untuk membuat pohon filogeninya. Jadi pertama kita klik filogeni ini. Terus kan ada berbagai banyak jenis nih, jadi kita uh, pilih satu-satu. Yang pertama yaitu yang tes maksimum likelihood tree. Kita klik ini, kita klik OK. Terus ini kita klik standar bootstrap, kita klik OK. Nah, berikut hasil dari uh, pohon filogeni yang maksimum likelihood. Nah, pada hasil ini uh, metode maksimum likelihood itu digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan evolusi antar spesies atau individu berdasarkan urutan DNA-nya. Jadi pada hasil ini spesies yang lebih dekat di satu cabang yaitu Barbodes bangsi 2 dengan Barbodes bangsi 1. Itu dia eh, paling dekat. Selanjutnya untuk melihat eh, pohon filogeni yang kedua yaitu yang tes neighbor join tree. Kita klik, terus kita klik OK. Bootstrap method, boost replikasinya 500, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari pohon filogeni yang kedua, yaitu yang Likehot neighbor joining, di mana ini gambar ini menunjukkan hubungan kekerabatan evolusi antar beberapa spesies. Itu eh, itu menunjukkan hasil bahwa Barbodes bangsi 2, bangsi 1 dan 3 itu memiliki nilai bootstrap yang paling tinggi yaitu 100 dengan menunjukkan bahwa hubungan genetiknya yang sangat dekat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu terkait dengan jenis-jenis pohon filogenetik. Nah, selanjutnya itu jenis pohon filogenetik yang ketiga, yaitu ada minimum evolution.
Nah, di sini kita pastikan bahwa tes dari filogenetik itu bootstrap method. Nah, selanjutnya itu kita akan menekan OK dan kita menunggu dari hasil pohon filogenetiknya. Nah, ini merupakan pohon filogenetik dari jenis evolutionary relationship dari 10 taksa itu. Nah, selanjutnya itu ada jenis yang keempat atau jenis terakhir, yaitu ada tes maksimum parsimony tree. Nah, di sini kita juga memastikan tes filogenetiknya itu bootstrap method. Nah, di sini kita menunggu datanya. Kalau analisis keempat, jenis keempat ini itu sedikit lebih lama dan kita boleh menunggunya. Nah, baik. Di sini setelah kita menunggu loading yang tadi, maka didapatkan hasil dari tipe pohon filogenetiknya, yaitu maksimum parsimony analisis of taxa, yang dimana kesimpulannya tuh pemahaman tentang hubungan evolusi dan kekerabatan sekuens genetik antar spesies yang dipresentasikan dalam bentuk pohon filogenetik atau dendrogram. Dan juga pohon ini menunjukkan sekuens yang lebih mirip secara genetik akan berada dalam satu cabang atau kelompok yang sama yang didasarkan pada data sequence dan metode statistik seperti neighbors joining ataupun maximum likelihood yang tadi yang diolah oleh aplikasi Mega ini. Nah, kalau dia tidak terdapat dalam satu cabang, berarti itu menandakan hubungan kekerabatan yang cukup jauh. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.